1. Atribusi sosial. Atribusi merupakan proses memahami perilaku diri sendiri maupun orang lain dengan menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Menurut Meres, kecenderungan untuk memberi atribusi muncul dari naluri manusia yang ingin menjelaskan segala sesuatu, termasuk latar belakang di balik perilaku orang lain. Proses ini melibatkan identifikasi penyebab perilaku orang lain, sehingga kita dapat memahami sifat-sifat dan disposisi yang mendasarinya. Dengan kata lain, pencarian informasi terkait perilaku disebut sebagai atribusi. Salah satu teori atribusi adalah teori atribusi Heider. Fritz Heider adalah salah satu psikolog pertama yang menjelaskan konsep atribusi. Menurutnya, atribusi memiliki dua makna utama, yaitu sebagai proses persepsi dan sebagai cara menilai penyebab suatu kejadian. Heider berpendapat bahwa atribusi adalah bagian penting dari cara manusia memahami dunia. Manusia cenderung menghubungkan pengalaman pribadi dengan berbagai objek di sekitarnya. Yang kedua, ada pembentukan sikap. Sikap adalah kecenderungan yang dimiliki seseorang untuk bereaksi secara positif atau negatif terhadap suatu hal, orang, atau keadaan tertentu. Sikap ini tidak hanya mempengaruhi perilaku dan tindakan dalam lingkungan sosial, tetapi juga mencerminkan pendapat atau perasaan seseorang. Salah satu faktor pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi. Salah satu hal yang mempengaruhi cara pandang seseorang adalah pengalamannya sendiri. Stimulus atau respon akan menjadi dasar terbentuknya suatu sikap. Yang ketiga ada perilaku prososial. Perilaku prososial merupakan segala tindakan atau perilaku individu yang menguntungkan individu lain, yang ditunjukkan dengan perilaku membantu atau menolong orang lain. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk bantuan, mulai dari tindakan kecil hingga besar, yang dapat menciptakan dampak positif dan kesejahteraan bagi individu maupun kelompok. Salah satu aspek proposial adalah altruisme, yaitu tindakan membantu yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi. Menurut Batson, menyatakan bahwa altruisme sejati terjadi ketika seseorang menolong karena kepedulian tulus terhadap kesejahteraan orang lain. Terima kasih ya. Selanjutnya, yang keempat ada agresi. Agresi merupakan sikap atau perilaku yang terjadi dengan tujuan untuk menyakiti atau merugikan diri sendiri maupun orang lain, baik secara fisik atau psikologis. Perilaku agresif dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan verbal, fisik, hingga tindakan destruktif lainnya yang berdampak pada individu maupun lingkungan sosial. Salah satu teori agresi adalah teori frustasi agresi. Teori ini beranggapan bahwa ketika seseorang mengalami hambatan dalam mencapai tujuan, maka akan muncul dorongan agresi. Dorongan ini kemudian mendorong individu untuk melakukan tindakan yang bertujuan menyakiti pihak atau objek yang dianggap sebagai penyebab frustasi. Yang kelima, ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan fenomena sosial yang muncul dalam interaksi antara anggota suatu kelompok yang berorientasi pada pencapaian tujuan bersama. Setiap kelompok, terlepas dari ukurannya, terbentuk melalui proses interaksi yang melibatkan hubungan saling mempengaruhi di antara anggotanya. Salah satu pengaruh kelompok terhadap individu adalah konformitas, yaitu pengaruh sosial yang mendorong individu menyesuaikan sikap dan perilakunya dengan norma kelompok, meskipun tidak ada aturan tertulis. Lid, coba dengerin, enak tahu lagunya. Iya, Pak. Oh iya, lumayan ya. Ya kan,